Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada beberapa hal yang memang setiap harinya di luar prediksi BMKG gitu ya. Bukan masalah prestasi Persib Bandung, karena itu mah sudah pasti kita kabarin. Tapi ada beberapa kabar di media sosial ini yang memang membuat kita agak sedikit dakdikduk lah gitu ya. Kabarnya yang terbaru adalah ada pemain timnas yang katanya dikabarkan kembali merapat ke Persib Bandung, bahkan sudah nego dan sempat akan didatangkan saat ini gitu ya ke Persib Bandung. Nah, siapakah itu? Yang memang sedang beredar adalah Marcelino Ferdinand, teman-teman. Yang mana Marcelino Ferdinand ini ada yang bilang memang, atau pasti teman-teman udah denger lah ya. Jadi yang bilang ini adalah pengamat sepak bola nasional Bung Akmal gitu ya, atau ya teman-teman sering dengar Bung Akmal, Bung Toel dan beberapa teman-temannya yang lain gitu ya, yang sempat viral ketika Coach Sintayong dipecat oleh PSSI. Nah, ini ada nama-nama ini sering banget muncul teman-teman. Nah, apakah yang dikatakannya benar atau tidak? Marcelino Ferdinand katanya pernah ditawar oleh Persib Bandung seharga 3M per musim untuk nilai transfernya atau nilai ya gajinya gitu ya. Benar atau tidaknya akan kita coba sedikit bahas teman-teman di sini biar tidak hariwang, biar teman-teman Boboto juga rada regret gitu ya. Ini rumors apa lagi gitu ya. Nah, ini kita akan coba bahas teman-teman saat ini. Sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah muncul, namun akan kita bacakan insya Allah setelah kita luruskan dulu aja ya berita mengenai Marcelino Ferdinand. Yang pertama teman-teman, Marcelino Ferdinand ini bukan baru hari ini atau kemarin yang dibilang oleh Bung Akmal ini akan ke Persib Bandung. Untuk rumor Marcelino Ferdinand ini sengaja kita keep teman-teman itu dari awal musim. Jadi awal musim ini sebelum Super League mulai itu Marcelino Ferdinand sempat masuk rumor ke Persib Bandung gitu ya. Namun kita mikirnya akan ada dua kemungkinan jika memang pada saat itu bisa masuk ke Persib gitu ya, dengan kemungkinan jika masuk ke Persib di putaran kedua nanti seperti yang dirumorkan oleh Bung Akmal gitu ya, akan ke Persib Bandung. Nah, memang ada sedikit perbedaan ketika awal musim dan putaran kedua jika memang seandainya Marcelino gabung ke Persib Bandung. Kita bahas di awal dulu, di awal musim ya. Untuk rumorsnya ini sebetulnya bukan rumors baru. Rumors yang pertama hadir pada saat ya tadi pembukaan atau di awal-awal Super League berlangsung gitu ya, atau sebelum penutupan bursa transfer putaran pertama ditutup. Marcelino ini sempat memang menjadi satu rumors yang dikabarkan ke Persib Bandung, diantaranya untuk mengisi posisi lini tengah dan juga sayap kiri katanya begitu. Namun ya kita mengklasifikasi ada dua kenapa akhirnya tidak jadi. Yang pertama, meren ini mah sesuai tim redaksi ngobrol ya. Jadi Marcelino mungkin nanya siapa saja pemain Persib yang sudah deal dan yang akan didatangkan. Wajar nanya gitu ya, namanya kalau memang benar ada negosiasi pasti nanya itu. Nah, disebutkanlah mungkin oleh manajemen si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Ya, pertama kenapa gagal, kemungkinan dia masih ngeper gitu ya, atau istilahnya mau aduh si iya si nggak akan juga dapat menit bermain banyak, mungkin mikirnya gitu. Jadi yang pertama gagal ke Persib Bandung. Lalu yang kedua, nah ini juga menjadi satu syarat yang kemungkinan agak sulit ke Persib Bandung pada saat di awal musim kemarin, yang masalah harga juga ya. Persib
kemungkinan harus memikirkan, kan ada Haye gitu ya, ada Eli juga di situ, ada beberapa pemain yang memang mempunyai nilai transfer yang oke gitu ya. Nah ini untuk Marcelino juga sebetulnya Persib Bandung bisa memasukkan untuk di masa depan lah. Jadi kan untuk Kakang, lalu untuk Robby Darwish di tahun depan ini sudah tidak masuk U23 lagi karena usianya udah nambah gitu ya. Nah ini bisa menjadi proyeksi masa depan Persib Bandung sebetulnya itu. Jadi Marcelino sekarang masih di usia 21 tahun, masih bisa gitu ya masuk mengisi kuota U23 di Persib. Tapi ya sekali lagi mungkin yang difikirkan adalah menit bermain, karena sekarang pun kan dia sedang dipinjamkan gitu ya, kan dia masih menjadi pemain Oxford United Liga 2 Inggris yang mana di divisi Championship. Nah saat ini memang dipinjamkan ke Liga Slovakia, walaupun divisi pertama lah gitu ya, trans gitulah pokoknya di divisi Slovakia itu memang sangat minim juga menit bermainnya teman-teman. Jadi memang ya agak sedikit sulit lah untuk Marcelino bersaing di Eropa sepertinya begitu ya. Jadi tidak heran ketika ada nama Ole Romeni dari Oxford yang kemarin juga dirumuskan ke Persib Bandung dan beberapa pemain yang lainnya termasuk Joy Pelupessy. Nah kita khusus saat ini membahas Marcelino dulu saja. Jadi Lino ini memang kalau memang dirumuskan ke Persib di putaran kedua ini justru akan lebih sulit lagi, karena perseteruan dengan Beckham Putra kemarin kita tahu ya, pada saat kualifikasi Piala Dunia ada beberapa intrik atau bumbu-bumbu di situ yang dipanas-panasi oleh netizen sepak bola kita teman-teman, yang mana kan kalau nomor 7 dipakai Beckham itu sebetulnya tidak pantas, katanya pantasnya dipakai Marcelino dan lain sebagainya lah. Ini memang menjadi hal yang tidak enak didengar kemarin gitu ya, walaupun ya kita tahu timnas Indonesia tidak lolos Piala Dunia. Nah ini masih menyisakan ya intrik-intrik seperti itu, namanya juga masih pemain muda gitu ya, masih terbakar emosi ya. Marcelino juga pernah memposting ya foto dia seakan-akan nyindir Beckham gitu ya. Namun ya sudahlah, ini mah kita lupakan saja. Tapi yang jelas kalau di putaran kedua makin berat untuk Marcelino masuk ke Persib Bandung. Bisa juga ya kalau memang misalkan kembali ke Liga Indonesia, kemungkinan kembali ke Persebaya mungkin gitu ya. Ya kita nggak tahu lah masalah itu, yang jelas bukan ke Persib Bandung. Jadi yang pertama kita bisa sanggah langsung bahwa ya kemungkinan kalau Persib Bandung pernah negosiasi dengan Marcelino Ferdinand, kemungkinan oke gitu ya, kita benarkan, tapi akhirnya tidak jadi. Nah ini yang memang ya bisa kita sanggah, ataupun di putaran kedua katanya mau ke Persib, bisa kita sanggah sangat tidak mungkin gitu ya. Kita bilangnya mungkin masih kemungkinan pemain lain, tapi kalau Marcelino sepertinya tidak ke Persib gitu teman-teman. Itulah mungkin yang bisa sedikit menenangkan teman-teman gitu ya, karena sekarang kan sedang santer banget untuk pemain timnas. Kenapa disangkut pautin dengan Persib semua ya, walaupun tidak semua tapi mungkin beberapa bisa diambil oleh Persib gitu ya. Tapi kalau untuk Marcelino Ferdinand ya saya pikir belum untuk di musim ini ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah masuk, yang kalau nggak dibacain lagi Sien Pundung gitu ya. Yuk kita bacakan. Yang pertama, butuh berapa kali menang lagi Kang buat Persib lolos ke 16 besar ACL 2? Kalau secara hitung-hitungan matematika, ini 1 kali menang dan 1 kali draw, kita sudah mengamankan posisi ya minimal lolos dari fase grup, baik itu posisi pertama atau runner up gitu ya. Kita lihat juga beberapa penampilan yang tim yang lain ya teman-teman, karena kan besok kita akan menghadapi Selangor FC, yang mana Bangkok United menghadapi Lion City juga mereka harus saling mengalahkan. Jadi ya kemungkinan besar positif buat kitanya ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan besok kita meraih hasil yang positif teman-teman, karena ya Bojan Hodak juga sudah merasa enjoy katanya sekarang dengan komposisi pemainnya yang semakin menyatu, semakin
menang tuh semakin menaikkan rasa percaya diri pemain, semakin ya chemistry terbentuk, semakin oke katanya skuad Persib Bandung saat ini. Jadi ya kita terbawa optimis lah gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan Persib pergi ke Malaysianya, Kang? Sekarang teh tanggal berapa? 3 besok teman-teman, tanggal 4 rencananya tanggal 4 ya. Tadi kita nerima tuh tanggal 4 katanya hari apa, berarti hari Selasa besok teman-teman gitu ya. Langsung dari Bali ke Kuala Lumpur. Lalu masalah tiket, kalau tiket menghadapi Selangor FC udah habis teman-teman ya. Jadi kuotanya itu dikasihnya katanya dari teman-teman Viking yang mengelola. Jadi 800 tiket khusus kuota tim tamu, maksudnya tim Persib Bandung ya. 800 orang sudah sold out, itu pun banyak yang tidak kebagian. Nah, gimana kalau mau beli secara eceran gitu? Saya nggak punya infonya teman-teman, tapi menurut dari dari panpelnya Selangor FC ya harus menunjukkan bahwa mereka fans dari Selangor FC, entah itu punya KTA-nya atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas saya nggak bisa ngasih informasi lebih teman-teman. Itu juga kita nggak tahu, takutnya kalau memang beli online bisa, ternyata pas datang sana oh ini KTP Indonesia atau gimana, nah ini ditolak masuk. Nah ini kita nggak bisa tahu gitu ya gimana keadaannya. Tapi yang jelas kalaupun mau nonton ikut ke away, masih ada ke Lion City Seller ke Singapura teman-teman. Sok mangga nabung dari sekarang. Yang kalau Malaysia mau udah penuh, mudah-mudahan di Singapura kebagian tempatnya gitu ya. Baik, selanjutnya kita bahas teman-teman yang ingin disapa katanya. Ada dari Bobotoh dari Garut, lalu dari Kang Aldo dari Bojonegoro, Bobotoh Sulsel, Bobotoh, oh ini mah dari Kang Nanang Tiger Boy, Bobotoh Manonjaya Tasik, dari ND Flores NTT katanya. Wah ini rada jauh nih. Lalu dari Bobotoh Korsel, Bobotoh Sumedang, Bobotoh Cibadoyut, Bobotoh Galunggung Tasik, Bobotoh Luragung Kuningan, Kang Doni Cipatik, lalu juga ada Viking Malaysia, Mang Uit Jonggol Bogor Timur, dari Bobotoh Cirebon Timur, Bobotoh Bonjopi Tangerang katanya. Lalu Bobotoh Haur Kuning Kuningan, Bobotoh Sarungan Galuh Ciamis, Kang Ujang dari Korsel katanya. Lalu dari Bobotoh Limbangan, lalu ada Kang Fei dari Sukabumi, lalu ada Kang Acu Suryadi Bonjovi Paku Haji Kabupaten Bandung Barat katanya. Wah hatur nuhun buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di video kali ini. Mudah-mudahan yang menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.